Saudara, Provinsi Sumatera Selatan di usia 75 tahun terus berkembang, mulai dari moda transportasi, sumber daya manusia, dan juga sumber daya alam yang terus berkembang di Provinsi Sumatera Selatan. Lantas bagaimana pandangan dari pemerhati kebijakan publik daerah? Sudah terhubung bersama kami Dr. Abdul Najib. Halo, selamat petang Pak Abdul. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul, dalam memperingati hari jadi Provinsi Sumatera Selatan yang ke-75 tahun, pastinya banyak sekali yang sudah terrealisasi dan juga perkembangan yang dilakukan tentunya untuk memajukan provinsi tercinta kita. Lantas bagaimana pendapat Bapak tentang perkembangan pembangunan dan juga kebijakan publik di Sumatera Selatan saat ini, Pak? Oke, terima kasih. Saya bersyukur sekali dengan pemerintahan Pak Gubernur saat ini, di mana pembangunan sudah mulai desentralisasi ke daerah-daerah. Daerah-daerah ini sekarang sudah mulai merasakan menetesnya pembangunan, anggaran pembangunan provinsi ke daerah. Bukan hanya menetes, bahkan sudah mulai deras netesnya. Hal itu dibuktikan dengan adanya bantuan pemerintah provinsi atau bantuan gubernur baik dalam bentuk khusus maupun umum di kabupaten kota di Sumatera Selatan. Ini sangat benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, bahkan sampai ke tingkat desa. Untuk itu saya sebagai pemerhati kebijakan publik di daerah sangat bersyukur dengan pola-pola ini. Meskipun bukan berarti itu sudah cukup. Kita butuh kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan lagi pembangunan di daerah-daerah itu. Sehingga Sumatera Selatan tidak termasuk lagi dalam 10 besar provinsi yang bisa dikatakan miskin. Kita perlu kolaborasi, perlu manajemen yang baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Ini perlu sinergi kuat. Bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan ini menjadi PR besar. Dari 12,98 tahun 2020 menjadi satu digit seperti yang diinginkan oleh Pak Gubernur. Meskipun kondisi pandemi ini ada, tapi kan pandemi juga tidak hanya di Sumatera Selatan, menyeluruh bahkan mengglobal. Sehingga ini menjadi tantangan kita utama. Dan dalam kondisi pandemi ini, tantangan kedua yang saya perlu sampaikan di sini adalah bagaimana kita bisa mengembangkan IT sampai ke tingkat talang-talang daerah-daerah. Karena saya sebagai salah satu dosen di Universitas Sriwijaya, ini berdasarkan penelitian yang saya lakukan, ada 30% mahasiswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Permasalahan utamanya bukan hanya karena kemiskinan, terbatasnya daring, tapi jaringan yang tidak merata sampai ke talang-talang. Itu menjadi PR-PR kita yang saya yakin dengan kepemimpinan Pak Herman Deru dan Pak Mawardi ini akan bisa menjawab ini. Tahap pertama dari aspek pembangunan infrastruktur, kita sudah bisa sama-sama rasakan manfaatnya di tingkat kabupaten kota. Kalau dulu memang interestnya beda, tapi yang sekarang ini lebih merakyat, lebih merata. Untuk itu saya perlu memberikan apresiasi dalam ulang tahun yang ke-75, maju bersama Sumsel itu benar-benar bisa kita implementasikan, kita rasakan, sehingga masyarakat akan dapat terentaskan dari kemiskinan melalui jalur pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat yang dimanajemen oleh kolaborasi sinergisitas yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Jangan berjalan sendiri-sendiri, itu akan tidak efektif. Program dari pemerintah provinsi ini harus ditindaklanjuti di tingkat kabupaten kota, sehingga kita Sumatera Selatan dengan 17 kabupaten kota ini benar-benar dapat mencapai target atau sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan. Terima kasih, Mas. Baik, Bapak, mengingat bahwa Sumatera Selatan memiliki visi Sumsel Maju. Bagaimana menciptakan visi Sumsel Maju ini, Pak, meski kita masih berada di dalam pandemi COVID-19? Oke, yang pertama, peran perguruan tinggi di Sumatera Selatan itu nomor satu untuk membuat maju. Bukan hanya membuat maju, membuat cerdas. Bukan hanya membuat cerdas, membuat sejahtera. Ini Pak Gubernur perlu lebih merangkul lagi perguruan tinggi yang ada di Sumatera Selatan untuk bersama-sama. Selain itu juga merangkul dunia usaha untuk bersama-sama untuk melakukan pembangunan. Pembangunan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, tapi pembangunan itu menjadi tanggung jawab bersama
antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat itu sendiri. Jangan menjadikan masyarakat itu sebagai objek, tapi bagaimana kita menjadikan masyarakat itu sehingga menjadi subjek, sehingga kebutuhan dasar masyarakat, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ini bisa terpenuhi dengan baik. Minimal kebutuhan dasar dari masyarakat ini terpenuhi, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya akan ikut di dalamnya. Dan saya yakin dengan pemerintahan saat ini di Sumatera Selatan yang cukup merakyat, turun ke lapangan, menangkap aspirasi setiap saat, mudah-mudahan ini bisa terjawab tentu saja dengan manajemen yang dilaksanakan oleh Bapeda dan OPD-OPD lain. Ini benar-benar sesuai dengan harapan dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, dan dikolaborasikan lagi-lagi dengan baik. Pemerintah provinsi kan tidak punya daerah, sebetulnya yang ada daerahnya ini kabupaten kota. Jadi ini harus sinergiskan dengan baik dengan kabupaten kota, sehingga kita bisa maju bersama, mengentaskan kemiskinan bersama, dan mencerdaskan, mensejahterakan masyarakat bersama. Amin. Tentunya kita sama-sama berdoa semoga diberikan yang terbaik untuk provinsi tercinta kita ini ya Pak Abdul ya. Sekali lagi terima kasih atas informasinya Pak Abdul Najib selaku pemerhati kebijakan publik daerah. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung di Sumatera Selatan sore hari ini Bapak. Siap. Ya, terima kasih.